Kitab Ayub. Ayub pasal 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak, dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 3. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kekirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Leviatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat, bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub pasal 4. Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub.
Maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Ayub pasal 5. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi, dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa.
Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ayub pasal 6. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kebedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya? Melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-ngamatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencelah perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Ayub pasal 7. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Biringa dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya.
Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati, daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripada aku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ayub pasal 8. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau, dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tidak dirawa? Atau mensiang bertumbuh subur, kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya. Belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa, dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ayub pasal 9. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar mangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya.
Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, aku akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ayub pasal 10. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu? Sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku.
Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ayub pasal 11. Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Zofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir. Lalu kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Ayub pasal 12. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya.
Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ayub pasal 13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras. Jikalau kamu diam-diam memihak, apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu, dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku, dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Ayub pasal 14. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan, dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai.
Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah Kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Ayub pasal 15. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempermasalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah, dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya, para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Tidak akan luput dari kegelapan,
tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripada aku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah, dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tenggukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya, menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya, dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ayub pasal 17. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku, maka di mana keharapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu.
Ayub pasal 18. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan mukah, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup lubang ia berjalan, tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ayub pasal 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengecek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku meranah karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia,
dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ayub pasal 20. Pendapat Sofar bahwa sesudah kemujuran sebentar, orang fasik akan binasa. Maka Sofar orang Naama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air. Dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi, ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala, dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia, dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya, dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Ayub pasal 21. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling.
Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu." Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami, kalau kami memohon kepadanya? Memang, kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripada aku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga. Dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan, dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya, dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan, dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Ayub pasal 22. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang, engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri,
apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu.